Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mardatilah dari Program Studi Matematika Fakultas Saintek dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakter religius mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, apa itu karakter religius? Yang kedua, apa saja ciri-ciri karakter yang baik dan juga karakter yang buruk? Lalu selanjutnya, bagaimana cara menjadi insan yang berkarakter? Yang terakhir, karakter religius dan juga Qur'ani. Mari masuk ke pembahasan pertama. Apa itu karakter religius? Yang pertama, pengertian karakter. Menurut bahasa, karakter adalah tabiat atau kebiasaan. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang dapat membedakan seseorang dengan yang lain. Berkarakter merupakan mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian dan berwatak. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter itu adalah sebuah sifat yang dapat mempengaruhi tabiat atau kebiasaan, sikap, tingkah laku, dan sejenisnya yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya sebagai pembeda dirinya dari yang lain. Selanjutnya, religius. Menurut Supralan tahun 2010, religius adalah patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksana agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kata dasar religius ini sendiri adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Sehingga dapat disimpulkan, pengertian karakter religius adalah sebuah sifat yang mempengaruhi sikap dan kebiasaan seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu ciri-ciri karakter yang baik. Menurut Sahlan tahun 2009, nilai-nilai baik religius dapat dilihat dari ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, kejujuran. Mereka menyadari justru ketidakjujuran kepada orang lain pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan yang berlarut-larut. Maka kejujuran adalah salah satu rahasia untuk meraih sukses. Yang kedua adalah keadilan. Salah satu skill seseorang yang religius mampu bersikap adil kepada semua pihak, bahkan saat ia terdesak sekalipun. Selanjutnya, bermanfaat bagi orang lain. Hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang keempat, rendah hati. Sikap rendah hati merupakan sikap tidak sombong dan mau mendengar pendapat orang lain, dan juga tidak memaksakan gagasan dan kehendaknya. Yang kelima, bekerja secara efisien. Mereka mampu memusatkan semua perhatian mereka pada pekerjaan saat itu, dan begitu juga saat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Yang keenam, memiliki disiplin yang tinggi. Mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan berangkat dari kehausan atau bahkan keterpaksaan. Selanjutnya, memiliki keseimbangan. Seseorang yang memiliki sifat religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya, yaitu keintiman, pekerjaan, komunitas, dan spiritualitas. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri karakter yang buruk. Yang pertama, tidak suka dikritik. Orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini akan sulit berubah ke arah yang lebih baik. Sebab orang-orang dengan ciri seperti ini biasanya menolak menerima masukan atau pendapat orang lain yang bahkan merupakan kritikan penyemangat dan membangun, karena ia akan sulit mengetahui kekurangan dan kelemahan diri sendiri yang tak bisa ia lihat sendiri. Lalu, yang kedua, suka mengkritik orang lain. Jika orang dengan kualitas diri rendah itu tidak suka dikritik, namun mereka adalah orang-orang yang sangat suka mengkritik orang lain, apalagi dengan kritikan pedas dan menjurus ke hal negatif. Terlihat egois memang, namun itulah kepribadian mereka. Sikap buruk selanjutnya adalah haus akan pujian.
Jika seseorang meraih prestasi tinggi di bidangnya dan dapat berguna bagi banyak orang, mungkin sudah sewajarnya ia mendapat pujian sebagai bentuk apresiasi terhadap jerih payahnya selama ini. Namun, ada saja orang-orang yang terbuai dengan pujian hingga lupa diri. Keadaan seperti inilah yang tidak baik, sebab jika seseorang sudah terlanjur haus akan pujian, menunjukkan seseorang tidak ikhlas dalam beribadah. Haus akan pujian dari orang lain juga merupakan sebuah tanda jika ia ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Namun, saat tidak ada yang memuji, mereka akan merasa tidak semangat dan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, merasa tidak disukai oleh orang lain. Wah, ternyata insecure bukanlah salah satu karakter yang baik ya. Orang dengan kepribadian seperti ini biasanya akan sulit untuk mendapatkan kenalan atau teman baru. Karena mereka terlebih dahulu akan merasa bahwa orang-orang di sekitarnya tidak menyukai kehadirannya. Selanjutnya, menyepelekan keyakinan. Ciri-ciri selanjutnya yang dimiliki oleh orang dengan kualitas diri rendah adalah menyepelekan atau tidak menganggap penting sebuah keyakinan yang dianutnya. Orang-orang seperti ini biasanya melewatkan proses ibadah, melupakan Sang Pencipta, dan jarang melakukan amal perbuatan. Karakter buruk selanjutnya adalah khawatir berlebihan. Merasa khawatir terhadap sesuatu hal yang mungkin berakibat buruk atau masih meragukan itu adalah wajar dan terjadi secara naluriah. Namun, jika rasa khawatir itu sudah berlebih bahkan sampai ke tahap ekstrim, maka perlu diwaspadai, apalagi sampai membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Selanjutnya, senang mencampuri urusan orang lain. Ciri-ciri yang satu ini mungkin sudah membuat orang-orang yang dicampuri urusannya merasa kesal. Bagaimana tidak? Jika orang-orang dengan kualitas rendah seperti ini tidak hanya sekedar memberi saran, namun sudah menjurus ke arah memerintah atau terkesan mendikte. Yang kedelapan, tidak pernah bersyukur. Mereka dengan tipe seperti ini mungkin hampir sama dengan mereka yang sering mengeluh. Orang yang berkualitas rendah akan memenuhi pikirannya dengan hasil-hasil buruk, entah itu berupa pekerjaan yang tidak menyenangkan atau contoh-contoh lainnya. Selanjutnya, sensitif dan mudah tersinggung. Ciri-ciri seseorang dengan karakter buruk berikutnya adalah sangat sensitif dan mudah tersinggung. Mereka dengan tipe seperti ini biasanya sulit diajak bercanda, seperti saling bertukar guyonan, karena mereka akan cenderung salah menafsirkan candaan seseorang sebagai sesuatu yang malah menjelekkan mereka. Karakter buruk yang terakhir adalah suka berbohong. Orang dengan tipe seperti ini biasanya berpikir kalau mereka tampak keren dengan bualan mereka di hadapan orang lain. Tak jarang juga berbohong adalah tanda mereka tidak dapat menerima diri sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana menjadi insan berkarakter. Untuk menjadi insan yang berkarakter, dapat melakukan beberapa cara berikut ini. Cara yang pertama yaitu bergaul dengan lingkungan yang baik dan juga orang yang baik. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik, begitu pula pergaulan yang baik. Lingkungan yang baik akan membuat seseorang mengikuti lingkungan tersebut. Bagaimana jika tidak berada pada lingkungan yang baik? Jalan yang terbaik adalah carilah lingkungan yang baik atau banyak-banyak bersilaturahmi dengan orang baik. Kemudian memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar tentunya akan memperbaiki karakter kita dengan benar, karena kita akan melakukan hal-hal yang benar dan berkualitas. Begitu pula jika mendapat kepercayaan yang salah, maka itu akan menggerogoti karakter diri sendiri. Selanjutnya, memiliki pendidikan dan wawasan. Pendidikan yang baik dan wawasan yang luas akan menjadikan seseorang mempunyai karakter yang baik, karena dengan pendidikan yang baik pula dan wawasan yang luas akan membuka cakrawala untuk melihat dan menyaring semua yang didapatkan dan juga dilakukan. Selanjutnya, motivasi hidup. Motivasi yang ada pada diri kita maupun orang lain akan mengajarkan pada karakter yang benar dan menjadikan kita mempunyai semangat yang optimis, sehingga tidak mudah terpengaruh dan bisa menjadi benteng yang kuat untuk mempertahankan karakter yang baik. Yang kelima, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Untuk membentuk karakter yang baik, sebaiknya seseorang selalu membiasakan mengerjakan kebiasaan yang baik pula. Lalu kemudian pengendalian diri. Pengendalian diri ini harus dibiasakan.
Jika terjadi sesuatu apapun itu yang baik dan buruk harus tetap bisa mengendalikan diri. Selanjutnya, lakukan etika agama. Dalam agama diajarkan banyak tentang etika, norma, dan juga sikap-sikap yang baik. Hal-hal tersebutlah yang akan membentuk karakter dan mental. Kita diajarkan untuk menghargai orang lain, membantu orang lain, dan berbuat baik kepada orang lain serta meningkatkan mutu yang ada pada diri sendiri. Yang terakhir, mempunyai prinsip hidup. Dalam menjalani hidup, manusia harus mempunyai prinsip hidup agar apa yang menjadi keputusan tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Prinsip hidup akan memperkuat karakter yang ada pada manusia itu sendiri. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu karakter religius dan Qur'ani. Berikut adalah beberapa contoh karakter religius, yaitu yang pertama jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang. Jujur merupakan sebuah nilai seseorang untuk memutuskan dalam bentuk perasaan, kata-kata, ataupun perbuatan bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain demi keuntungan pribadi. Contoh yang kedua yaitu adalah kerja keras. Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi suatu upaya yang terus dilakukan. Maksudnya tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan atau yang menjadi tugasnya sampai tuntas, menurut Dharma Kesuma tahun 2017. Terakhir adalah ikhlas. Ikhlas mempunyai arti tulus hati, dengan hati yang bersih dan juga jujur. Para ulama sendiri bervariasi dalam mendefinisikan makna ikhlas ini, namun tetap mempunyai hakikat yang sama. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah karakter religius merupakan sebuah sifat yang mempengaruhi sikap dan kebiasaan seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Adapun beberapa ciri karakter yang baik diantaranya memiliki kejujuran, keadilan, dapat bermanfaat bagi orang lain, rendah hati, bekerja efisien, serta memiliki disiplin yang tinggi. Sedangkan karakter yang buruk memiliki ciri-ciri seperti tidak suka dikritik namun suka mengkritik orang lain, haus akan pujian dan tidak pernah menjalankan sesuatu dengan ikhlas, jarang bersyukur dan gampang mengeluh, memiliki kekhawatiran yang berlebih, overthinking dan juga pesimis, serta suka mencampuri urusan orang lain dan banyak lagi. Untuk menghindari itu semua, maka kita harus tahu bagaimana cara agar menjadi insan yang berkarakter. Karakter religius yang dapat ditanamkan dalam diri seseorang contohnya jujur, bekerja keras, dan ikhlas. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Atas kekurangannya, saya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.